Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok metode farmakologi akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, yang mana materi pertemuan ke-6 tentang metode pengujian anti dan secara in vitro, dan materi pertemuan ke-7 tentang strategi dan teknik baru penemuan obat. Baik, di sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Zikra Edi Pratama, ada Aminuddin, Afina Cahapratama, Kadep Sulaika Wiraguna, Ahmad Adi Gunaera, Faris Fadli Dermawan, Hafizah, Rizka Ramadhani, Pintal Vitasari, Melani Rahmawati, dan Rema Zunia. Baik, materi ke-6 tentang metode pengujian anti-degio secara in vitro. Selanjutnya, yang terbelakang akan dijelaskan oleh Rahmat. Rahmat, dipersilahkan. Baik, latar belakang di sini demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi akut yang banyak menjangkiti penduduk negara-negara tropis dan subtropis. Penyakit ini disebabkan oleh virus Dengue yang merupakan virus RNA dan termasuk dalam famili Viviridae. Virus juga masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan kasus infeksi Dengue di seluruh dunia itu sekitar kurang lebih juga 50 juta kasus setiap tahunnya. Lebih dari 500 kasus setiap tahunnya itu dirawat di rumah sakit dan ribuan orang diantaranya meninggal dunia. Nah, bisa dilihat bisa juga dicontohkan pada tahun 2012 jumlah kasus di Indonesia itu ada 57.204 orang. Dengan kematian itu 1.229 kematian. Nah, untuk selanjutnya itu pada tahun 2014 terdapat 71.668 kasus DBD di 34 provinsi dengan jumlah kematiannya 641. Dari pemaparan saya itu bisa dibilang jumlah yang terinfeksi DBD tersebut meningkat pada setiap tahunnya. Untuk terapi yang spesifik atau obat antivirus yang efektif untuk mengobati infeksi virus tersebut belum ditemukan. Penggunaan interferon, ribavirin, dan glikirizin diketahui juga untuk menghambat perkembangbiakan pavivirus, termasuk juga dengan virus Dengue secara in vitro. Nah, untuk itu penelitian ini mengenai pemanfaatan VGV-0 sebagai antivirus jarang ditemukan. Baik, sebelum masuk ke dalam tahap-tahap uji yang akan menentukan apakah PGV ini berpotensi atau tidak, maka pertama akan dibuat sintesis PGV 0 karena PGV 0 ini adalah yang akan diteliti apakah terbukti efektif menurunkan nilai positif rate akibat infeksi dengue 2. Nah, dari buatan sintesis PGV 0 ini dibuat dengan bahan utamanya adalah vanilin 15,4 gram 0,1 mol ditambahkan dengan siklopentanol. Dari kedua bahan ini akan diaduk sampai homogen pada suhu 25-330 derajat Celcius. Kemudian, ketika bahan tersebut sudah homogen, itu akan ditambahkan 2 mili HCl pekat, lalu akan diaduk selama 1 jam. Dari hasil reaksi tersebut akan didiamkan selama 2 hari pada suhu kamar. Selanjutnya, akan diisolasi dengan maserasi campuran asam asetat glasial dengan air, yaitu dengan 1:1. Dari hasil isolasi tersebut, kemudian akan disaring dengan cepat dalam keadaan dingin dan akan dilanjutkan dengan campuran asam asetat glasial air sampai warna hijau tua hilang. Lalu akan dicuci dengan air panas sampai bebas asam dan dikeringkan. Dari sinilah akan terbentuk sintesis PGV 0 dan akan dilanjutkan ke dalam tahap uji-uji yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya metode pengujian sitotoksik PGV 0 terhadap sel vero. Nah, pertama itu uji sitotoksik dilakukan menggunakan MTT 3 dalam kurung 4,5 dimetil thiazol 2I1 tutup kurung 2,5 difenil tetrazolium bromida. Selanjutnya pentagamafunon 0 atau PGV 0
dengan 7 seri konsentrasi, yaitu 142,05, 71,02, 8,88, 4,44, dan 2,22 mikrometer yang ditambahkan pada sel Fero. Pelarut yang digunakan yaitu menggunakan dimetil sulfoksida atau DMSO. Nah, hasil uji sitotoksisitas dibaca dengan ELISA reader dengan panjang gelombang 595 nanometer. Selanjutnya, data absorbansi yang diperoleh dikonversikan dalam bentuk persentase sel hidup atau viabilitas sel dan dapat dihitung dengan rumus persen sel hidup sama dengan absorbansi sel perlakuan dikurang absorbansi media dibagi absorbansi kontrol sel dikurang absorbansi media dikali 100. Baiklah, selanjutnya itu adalah uji antiviral dengan metode imunositokimia. Jadi, sel Vero itu ditumbuhkan dalam well plate atau sumoran yang masing-masingnya itu diberikan deck glass yang sudah dilapisi oleh polyelisin sebagai tempat menempelnya sel. Jadi sumoran itu dibagi menjadi dua kelompok sel, yaitu kelompok 1, yaitu sel yang diinfeksi virus dengue 2 yang diinkubasi selama 1 hari, dan kelompok 2 itu adalah sel yang diberi PGV 0, yang mana itu yang akan diteliti. Lalu masing-masing itu dibuat 3 kali ulangan dan difiksasi dengan metanol dingin dan dicuci PBS. Nah, setelah itu diinkubasi dalam background sniffer. Nah, sediaan tersebut direndam dengan biotin peroksidase kompleks atau SBPC yang mana itu merupakan dari metode imunositokimianya. Lalu ditambahkan antibodi primer dan diinkubasi pada kondisi lembab selama 1 malam. Lalu sediaan tersebut dicuci dengan PBS dan ditambahkan dengan Treki Universal Link dan dicuci dengan PBS kembali. Nah, reagen Trecavydin HRP itu ditambahkan dan diinkubasi selama 10 menit. Dan diambil 1 mikroliter botazoid DAB kromogen, diencerkan dengan botazoid DAB substrat buffer. Nah, preparat diinokulasikan dalam substrat kromogen DAB dan dicuci dengan air yang mengalir. Lalu cat Meyer itu hematosilin ditambahkan dan dicuci dan dikeringkan. Lalu preparat yang sudah kering itu dicelupkan ke dalam alkohol dan dikeringkan lagi. Lalu ditetes di etelan dan ditutup dengan kaca penutup dan diperiksa di bawah mikroskop. Hasil yang didapatkan dari uji antiviral ini adalah daya antiviral dengue itu yang bisa dilihat dari hasil imunositokimia SBPC-nya yang dihitung dengan positive rate virus dengue pada sel Vero dengan menghitung jumlah sel positif yang terinfeksi virus dengue 2 dan sel negatif dalam 10 lapangan pandang dibagi jumlah sel seluruhnya dikalikan 100. Baiklah, selanjutnya hasil uji sitotoksik. Di sini hasil uji sitotoksik PGV 0 pada sel Vero didapatkan konsentrasi yang aman dari PGV 0 terhadap sel Vero adalah 4,44 mikrometer. Nah, konsentrasi tersebut merupakan konsentrasi PGV 0 tertinggi yang tidak berpengaruh terhadap sel Vero atau sel hidup yang mencapai 100%. Baiklah, hasil dari kontrol positif yaitu sel positif rate pemeriksaan imunositokimia SBPC pada sel Vero yang diinfeksi virus dengue 2 inkubasi 1 hari dan diberi PGV 0 adalah 3,8 kurang lebih 3,89 sel. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan positif rate kontrol positif yaitu 14,55 lebih kurang dari 7,25 sel. Pada kontrol positif, sediaan sel Vero yang diinfeksi virus dengue 2 dan diinkubasi 1 hari tanpa reaksi yang positif, yang ditandai sitoplasma sel yang berwarna coklat, sedangkan kontrol negatif menunjukkan warna biru pada bagian sitoplasmanya. Pada perlakuan dengan PGV 0, nampak sel yang terwarnai coklat lebih sedikit dibandingkan kontrol positif.
Hasil perhitungan uji imunositokimia menunjukkan PGV0 dapat menurunkan nilai positif rate akibat infeksi dengue 2 pada tahap awal infeksi. Hasil fotomikroskopis imunositokimia SBPC sediaan sel vero yang diinfeksi virus dengue 2 inkubasi 1 yang diberikan perlakuan PGV0. Di kelas selanjutnya, saya akan membawakan pembahasan yaitu uji sitotoksitas dilakukan untuk mengetahui potensi sitotoksik PGV0 terhadap sel vero. Jadi presentasi sel vero yang hidup ini dihitung berdasarkan perbandingan antara absorbansi perlakuan dengan kontrol sel vero. Nilai absorbansi didapatkan dari pembacaan ELISA yang dimasukkan dalam rumusan viabilitas sel atau persen sel hidup. Dalam penelitian ini diketahui konsentrasi tertinggi DMSO yaitu 142,05 mikromol. Melalui pengamatan mikroskopis dan perhitungan sel hidup tidak berpengaruh terhadap kematian sel vero. Hasil uji sitotoksik setelah dilakukan uji sitotoksik diketahui konsentrasi yang tidak toksik, dilakukan uji antiviral menggunakan metode imunotoksikimia dengan menggunakan konsentrasi aman dari hasil uji sitotoksik. Selanjutnya tahapan awal infeksi dengue 2 pada sel vero, virus melekat pada permukaan sel dan menyatu dengan membran sel. Invaginasi pada permukaan sel membentuk vesikula endokitotik dan envelope dari virus kemudian menghilang. Internalisasi oleh endositosis dan fusi membran sel dan virus dengue 2 ditemukan pada tahap awal infeksi yaitu sekitar 2 jam pertama. Masa laten in vitro dengue berkisaran antara 12 sampai 16 jam. Setelah itu virus itu infektif dapat ditemukan ekstrak sel. Infeksi yang berlanjut menyebabkan jumlah virus intrasel makin berkurang dan pada saat puncak titer virus tercapai 80% atau lebih virion ditemukan ekstrak sel. Waktu dan titer maksimum virus yang dilepaskan sel tidak terjadi dalam 24 jam. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mendeteksi keberadaan virus dengue yang diinfeksikan ke sel vero dalam waktu 1 hari atau 24 jam dan diberi perlakuan PGV0. Baik, selanjutnya di sini ada hasil uji imunositokimia. Jadi di sini ada gambar A, B dengan C. Jadi gambar A ini adalah kontrol negatif seperti yang dikatakan Melanie tadi bahwa kontrol negatif tidak diinfeksikan virus, maka plasmanya berwarna biru, Pak. Bisa kan kau lihat di sini bahwa di sini pada gambar A terlihat berwarna biru. Kemudian pada gambar yang B di sini adalah kontrol positif, yang mana kontrol positif ini diberikan infeksi virus, namun tidak diberikan perlakuan PGV0. Jadi dia berwarna coklat. Jadi simpelnya bahwa jika dia terinfeksi virus, warnanya dia berwarna coklat. Kemudian jika dia tidak diinfeksi virus, warnanya akan berwarna biru. Selanjutnya pada gambar C ini adalah perlakuan yang diberikan PGV0, yang mana di sini ada gambar coklat dengan gambar biru. Jadi awalnya di sini media diberikan infeksi virus dengue 2, kemudian diberikan perlakuan PGV0 sehingga dia berwarna coklat. Ada sebagian berwarna coklat, artinya bahwa PGV0 ini dapat menurunkan positif rate terinfeksi dari virus dengue 2 ini. Selanjutnya yaitu mengenai struktur pentagamafunon. Pentagamafunon ataupun PGV0 memiliki struktur yaitu 2,5 bis 4 hidroksi metosinizilin siklopentana, yang mana mengandung suatu kromofor ataupun ikatan rangkap yang terkonjugasi dan auxokrom pada ohamin, sehingga penetapan kadarnya dapat dilakukan dengan cara spektrofotometer UV visible. Senyawa analog dari kurkumin ini diketahui memiliki aktivitas mirip ataupun bahkan lebih baik dari kurkumin, menyebabkan sifat PGV0 ini menjadi semakin nonpolar, sehingga
semakin mudah larut dalam lipid dan lebih mudah berinteraksi dengan sel bakteri maupun virus. Menurutnya, nilai positif rate akibat infeksi virus Dengue juga membuktikan bahwa PGV 0 ini memiliki potensi sebagai antivirus Dengue. Baiklah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu dari hasil uji sitotoksik itu dia menunjukkan konsentrasi yang aman atau tidak memberikan efek toksik dari PGP 0 terhadap sel Vero adalah pada 4,4 mikrometer. Lalu hasil uji imunositokimia menunjukkan nilai rata-rata sel positif akibat infeksi dari Dengue 2, yaitu 1 hari dengan perlakuan PGP 0 jauh lebih kecil, yaitu 38 plus minus 3,89 dibandingkan dari kontrol positifnya yaitu 14,55 plus minus 7,25. Disimpulkan bahwa PGP 0 mampu menurunkan positif rate akibat infeksi Dengue 2 pada periode awal infeksi, dan pemberian pentagamafunon 0 yaitu PGP 0 pada konsentrasi 4,4 mikrometer terbukti efektif menurunkan nilai positif rate akibat dari infeksi Dengue 2 pada masa inkubasi 1 hari. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami tentang pertemuan ke-6 yaitu metode pengujian anti Dengue secara in vitro. Baik, di sini kami akan melanjutkan tentang materi ke-7 yang dimana materinya tentang strategi dan teknik baru penemuan obat, yang dimana latar belakang akan dijelaskan oleh Rahmat. Rahmat, silakan. Baik, latar belakang di sini tema penelitian terpenting biologi modern adalah mengidentifikasi dari kandidat molekul terhadap protein reseptor dalam berbagai kondisi penyakit. Nah, untuk metodologi yang kami ambil ini metodologi komputasi. Di situ melibatkan pemutaran virtual dari perpustakaan molekuler dan simulasi docking molekuler. Nah, untuk metode tersebut ini juga sering juga disebut sebagai berbasis struktur penyaringan virtual, simulasi docking molekul, dan dinamika molekul. Nah, oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menghasilkan alternatif komputasi rendah komparatif untuk cara tradisional penemuan obatnya. Nah, metode ini juga meniru prinsip termodinamika dasar interaksi protein ligan untuk mengembangkan algoritma komputasi untuk melakukan penyaringan throughput tinggi atau juga sering disebut HTS, perpustakaan molekul. Nah, untuk pendekatan komputasi juga bergantung pada sifat-sifat protein target, dan oleh karena itu juga langkah pertama dari proses tersebut adalah mengidentifikasi protein reseptor yang akan digunakan untuk mengikat ligan-ligan tersebut. Nah, dengan munculnya teknologi komputasi tersebut, koordinat 3 dimensi dari reseptor protein target disimpan dalam database. Nah, untuk jalur alternatifnya itu telah dipertimbangkan yang akan melibatkan penggunaan akhirnya. Nah, ligan ini juga diuji dengan bioafabilitas dan uji klinisnya algoritma komputasi untuk menyaring perpustakaan ligan. Nah, untuk keberhasilan teknik komputasi ini juga untuk struktur metodenya itu penemuan obat berbasis membuka jalan baru. Baiklah, teknik komputasi dalam penemuan obat berdasarkan struktur itu yang pertama adalah analisis protein target dan siklus pengikatannya. Jadi langkah mendasar dalam penemuan obat berdasarkan struktur itu adalah dengan cara komputasi, yang mana cara komputasi itu adalah untuk menganalisis protein target terhadap ligan yang akan dihasilkan. Nah, struktur protein reseptor itu bertindak sebagai target itu harus diselesaikan dengan berbagai teknik biologi struktural seperti kristalografi sinar X, NMR, dan mikroskop sitroelektron. Dan data struktural itu tersimpan di dalam yang namanya protein data bank atau PDB. Nah, namun terkadang itu struktur protein reseptor tidak tersedia, maka solusi yang bisa kita ambil itu adalah dengan teknik pemodelan molekul yang dapat digunakan untuk membangun struktur 3 dimensi dari reseptor protein target.
Nah, di antara teknik pemodelan molekul yang paling dapat diandalkan itu adalah pemodelan homologi, yang mana pemodelan homologi ini menggunakan data struktural dari protein homolog yang memiliki setidaknya 40% identitas urutan dengan protein target untuk membangun struktur 3 dimensi akhir dari target. Lalu diperiksa dan divalidasi dengan menggunakan plot Ramakadran. Nah, struktur 3 dimensi terakhir dari protein target yang diperoleh baik dengan teknik biologi struktural atau dengan algoritma komputer itu dianalisis untuk menemukan daerah titik panas untuk pengikatan ligannya. Lalu pengikatan ligannya diidentifikasi dan ditemukan struktur molekul ligan yang sesuai. Baik, dalam metode komputasi itu juga digunakan virtual screening. Virtual screening ini itu digunakan untuk menemukan senyawa kandidat struktur desain obat dan pemodelan molekul melalui proses screening terhadap sebuah database senyawa kimia. Nah, ketika virtual screening itu digunakan, dia dapat menyeleksi puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan senyawa secara komputasi untuk menemukan beberapa senyawa yang paling berpotensi untuk mengikat protein target tertentu. Dalam metode ini, itu digunakan untuk memilih struktur molekul ligan. Jadi, struktur molekul ligan ini dipilih berdasarkan interaksi pengikatannya dengan struktur 3G protein reseptor. Nah, ketika ligan sudah didapatkan, itu akan mempermudah untuk penemuan obat baru. Nah, metode ini juga disebut sebagai penyaringan virtual berbasis struktur. Selanjutnya yaitu desain obat de novo. Dalam pendekatan ini, informasi struktural dari situs pengikatan protein reseptor digunakan untuk membangun struktur ligan yang mungkin dapat masuk ke dalam rongga pengikatan protein reseptor. Pendekatan ini mempertimbangkan fitur struktural dari daerah hotspot, protein target, dan kelompok fungsional ligan. Mula-mula kerangka dasar molekul ligan dibangun dan dibiarkan berlabuh ke situs pengikatan protein target. Kemudian kelompok dan atom lain ditambahkan ke ligan yang sudah ditambatkan ke wilayah hotspot protein target. Nah, informasi kimia ligan memainkan peran penting dalam proses. Nah, pada metode ini, struktur reseptor harus sudah dapat dilihat secara jelas dengan kristalografi dan spektrofotometer NMR, kemudian dimodelkan di komputer terutama pada tempat ikatannya. Reseptor diisolasi sehingga bisa diketahui struktur penyusunnya. Nah, reseptor yang ukurannya besar, namun hanya bagian tertentu yang berikatan dengan obat saja yang dianalisis. Nah, jika struktur reseptor sudah diketahui, maka obatnya baru dirancang untuk memperoleh obat yang sesuai dengan reseptor yang sudah diisolasi tersebut. Selanjutnya adalah molekular docking. Jadi molekular docking ini salah satu bagian dari teknik komputasi dalam menemukan obat baru. Apa itu molekular docking? Jadi molekular docking ataupun penambatan molekul adalah suatu teknik komputasi untuk menganalisis interaksi pengikatan ligan dengan reseptor protein target. Pose docking diberi peringkat. Jadi pose docking ini adalah suatu seperti struktur suatu molekul yang ingin diujikan tapi dalam bentuk desain komputer begitu. Diberi peringkat menurut beberapa fungsi penilaian berbasis pengetahuan. Kemudian pose docking yang terbaik dipilih untuk menganalisis lebih lanjut dengan eksperimen basah. Proses docking melibatkan pencarian ruang konfrontasi protein reseptor untuk berikatan dengan ligan. Tujuan dari penambatan ligan protein tersebut adalah untuk memahami dan memprediksi pengenalan molekuler, menemukan kemungkinan mode ikatan, dan memprediksi afinitas pengikatan. Jadi dengan penambatan molekul ini tujuan utamanya adalah agar kita bisa mengetahui kemungkinan mode ikatan yang terjadi seperti apa, memprediksi afinitas pengikatannya seperti apa dengan teknik komputasi tadi. Kemudian pose docking yang terbaik dipilih untuk menganalisis. Jadi dari struktur docking yang ada, struktur molekul yang ingin kita ujikan, dipilih yang terbaik dari bank data. Jadi ada database-nya, kemudian kita pilih, kemudian kita ujikan.
kemudian kita lakukan docking tadi. Molekular docking ini diklasifikasikan menjadi rigid body dan flexible docking. Dalam rigid body docking ini, atom-atom dari protein reseptor dijaga tetap, sedangkan atom-atom ligand tetap bebas bergerak. Jadi pada rigid body docking ini protein reseptornya tidak bergerak ataupun diam, sedangkan atom ligandnya dia bebas bergerak. Sebaliknya pada flexible docking, jadi pada flexible docking ini protein reseptornya dia bergerak, juga ligandnya juga bergerak begitu. Docking fleksibel akan meniru lingkungan biologisnya dengan cara yang lebih baik daripada docking body. Karena docking body tadi tidak proteinnya tidak bergerak. Namun untuk docking yang fleksibel, ruang konfrontasi dari reseptor dan ligand harus dipertimbangkan dari sebuah proses yang kemudian akan membutuhkan daya komputasi yang besar. Baiklah, selanjutnya yaitu saat ini banyak program komputer yang dapat digunakan untuk memprediksikan interaksi yang terjadi pada reseptor atau protein dengan ligand atau senyawa uji seperti kayak Goldflex, GlideDoc ataupun Autodox. Program komputer komersial tersebut telah banyak digunakan karena memiliki tingkat kepercayaan atau reliability yang sangat baik. Adapun untuk menentukan nilai yang dihasilkan dari molekular docking ini adalah, yaitu yang pertama itu ada medan gaya, yaitu dikembangkan dari studi tentang berbagai jenis interaksi, yaitu dari interaksi keimanan kovalen seperti van der Waals dan interaksi elektrositatik. Selanjutnya ada secara empiris. Nah, cara ini tuh memperhitungkan efek hidrofobik, interaksi ikatan hidrogen, efek entropik, dan nilai energi pengikatan hidrofilik antara reseptor dan ligand. Selanjutnya ada berbasis pengetahuan. Nah, cara ini itu bergantung pada prinsip-prinsip statistik. Fungsi tersebut memperhitungkan afinitas pengikatan atom atau kelompok spesifik tertentu dari protein reseptor dengan atom ligand. Baik, selanjutnya ada Big Data. Pendekatan Big Data di berbagai bidang biologi menjadi penting dari hari ke hari. Pendekatan ini pada dasarnya ditujukan untuk mengurutkan dan menganalisis seluruh arsitektur genomik organisme yang berbeda. Seluruh arsitektur genom memberikan gambaran besar dari perakitan genom suatu organisme, dan dengan demikian akan membantu untuk mengidentifikasi lokus genom yang salah dalam genom seseorang. Seluruh proses akhirnya akan mengarah pada dimulainya obat-obatan yang dipersonalisasi. Urutan genom seperti human immunodeficiency virus atau HIV akan membantu mengidentifikasi penghambatan spesifik malavirus untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Next. Baiklah, selanjutnya ada pendekatan artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Nah, AI ini merupakan metode untuk menangkap pola perilaku manusia dengan alat komputasi dan menggunakannya untuk memecahkan masalah biologis. Metode berbasis AI ini sudah menjadi sangat populer pada akhir-akhir ini untuk digunakan dalam upaya merancang obat. Nah, berbagai perusahaan farmasi menggunakan metode berbasis AI untuk tujuan penemuan obat baru seperti senyawa. Salah satu contoh sukses penggunaan metode berbasis AI dalam penemuan obat adalah pengembangan senyawa timbal baru untuk mengobati penyakit paru obstruktif kronik oleh Exscientia yang bekerja sama dengan GlaxoSmithKline. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning, di mana machine learning adalah sebagian dari teknik berbasis AL yang telah dijelaskan oleh Rama tadi, dan yang dimana metode berbasis machine learning digunakan secara rutin untuk membedakan antara senyawa seperti obat dan non-obat, dan metode support vector machines.
Algoritma berbasis machine learning lain digunakan untuk menentukan berbagai kelas fitur dari target protein reseptor untuk mengkategorikannya menjadi subtipe yang berbeda. Informasi dari subtipe tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi senyawa timbal yang sesuai. Sebagian besar metode berbasis machine learning mengekstra informasi dari aktivitas biologis yang berbeda seperti fosforilis dan matilasi dan lain-lain. Terus pada metode ini, yang metode machine learning yang efisien sedang dikembangkan yang akan digunakan untuk menyaring kesimpulan yang benar. Munculnya teknik pengukuran generasi berikutnya, sebagian besar data biologis terus-menerus menghasilkan dari hari ke hari. Kemudian pada metode machine learning ini sangat bergantung pada data yang tersedia. Baiklah, untuk kesimpulannya yaitu dalam upaya pengembangan obat itu masih menghadapi banyak tantangan, yaitu seperti algoritma docking yang efisien dan juga bebas kesalahan adalah salah satu prasyarat untuk proses tersebut. Dan tantangan lainnya adalah yaitu memiliki fungsi evaluasi yang tepat untuk mengevaluasi pose dermaga. Namun, penemuan obat berbasis struktur menggunakan alat komputasi itu merupakan alternatif yang efisien dan hemat biaya untuk teknologi laboratorium basah tradisional. Teknologi penyaringan virtual berbasis struktur sebagian besar telah menggantikan penyaringan throughput tinggi berbasis lab basah. Namun, salah satu kelemahan utama dari teknologi penyaringan virtual berbasis struktur ini yaitu tidak memperhitungkan efek dari protonasi dan juga tautomerik dari ligan dan juga reseptornya. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.